Ya, aku tahu segalanya. Sarina, kau harus melupakan Herman. Saya harus melupakan Herman. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kau adalah penyebab kematian ayahku. Karena kaulah aku tidak berarti di mata masyarakat. Tuhanlah yang tahu malapetaka apa yang akan menimpa aku karena aku menikah dengan kau. Katakan dulu, siapa yang telah merampas kehormatanmu? Siapa yang telah menghancurkan nama dan martabatku? Siapa laki-laki laknat itu? Katakan! Mengapa kau bungkam? Ayo katakan! Waktu anakmu lahir, meninggal. Tidak. Tidak. Astagfirullah. Ya Tuhan. Siapa yang kau cari, nak? Tidak siapa-siapa, Romo. Jagalah selalu kesehatanmu selama berada di sana. Iya, Romo. Semoga selamat dalam menunaikan tugasmu. Dan zaman modern ini tidak mempengaruhimu. Ya? Baik, Romo. Sebentar. Mas, Bagio, berikan ini pada Sarina. Herman, ada apa? Tidak ada apa-apa, Romo. Bagio, Iya, Andara. mengapa kau senyum-senyum sendiri? Ada apa? Tidak ada apa-apa, Andara. Apa itu yang kau sembunyikan? Bukan apa-apa, Andara. Sini, aku lihat. Foto yang bagus ini, Andara. Kenapa? Heran. Seorang pangeran memang harus begini. Sarina jantung hatiku. Siapa Sarina? Ya Allah. Vas ini telah jatuh. Biarlah hamba menderita. Tapi lindungilah Herman dari segala apapun. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk tidak mengatakan rahasia pernikahan ini kepada siapapun. Doro, Kau takut padaku? Di mana rasa takutmu? Sewaktu kau menikah secara diam-diam dengan putraku? apa Doro tahu? Ya, aku tahu segalanya. Sarina,
Kau harus melupakan Herman. Saya harus melupakan Herman. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saya tidak berbuat dosa. Saya hanya menikah di hadapan wali hakim. Tapi kau harus berpikir dulu sebelum kau berbuat. Apakah kau pantas untuk dia atau tidak? Saya memang tidak pantas untuk dia. Tapi sedikitnya, Doro harus menghargai putra Doro. Aku bercita-cita untuk memenuhi janjiku pada almarhum ibunya. Untuk menikahkan Herman dengan gadis dari keluarga keturunan Ningrat. Agar keturunan kami dapat membanggakan diri. Untuk memenuhi janji Doro yang akan Doro berikan kepada almarhum ibu Herman. Apa Doro mau menghancurkan impian dari hati yang baru saja dimulai? Tak seorang pun berani berbicara seperti itu di hadapanku. Aku adalah majikan wilayah ini. Dan kau adalah anak dari seorang buruhku. Seharusnya kau mati kelaparan setelah ayahmu keluar dari penjara. Apakah kau ingin orang-orang mengejekku? Kalau kau menantuku? Memang itulah kepercayaanku sebenarnya. Tapi Putra Doro mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia di dunia ini. Semua sama. Tidak ada yang tinggi. Dan tidak ada yang rendah. Dia akan sadar kalau dia sudah tua. Tak ada orang-orang yang menikah hanya dengan ucapan-ucapan seperti itu. Akhirnya dia akan menyesal atas kesalahannya. Kalau ayahmu tahu tentang hal ini, dia akan mati kaget tahu. Di mana balas budimu? Kalau itu yang menjadi persoalan, berilah saya racun dari tangan Doro sendiri. Saya tidak sanggup melupakannya. Racun? Kalau bisa, aku mau membunuhmu. Tapi aku bukan binatang. Aku tidak berdaya. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak mau menerima kau sebagai menantuku. Tidak ada pilihan lain bagiku kecuali bunuh diri. Doro itu bukan saja majikan kita, tapi sudah seperti junjungan kita. Apa kau tidak punya malu? Mau menipu junjunganmu sendiri? Apa kau mau dia mati? Tidak. Kau adalah penyebab kematian ayahku. Karena kaulah, aku tidak berarti di mata masyarakat. Tuhanlah yang tahu. Malapetaka apa yang akan menimpa aku. Karena aku menikah dengan kau. Kau dilahirkan dalam naungan rumah tanggaku. Omongan orang seharusnya memuliakan nama orang tua, bukan menghina orang tua. Aku tidak ada artinya lagi di mata masyarakat. Walaupun aku adalah turunan Ningrat. Karena kau, Sarina, kau telah menipu aku. Doro, saya lupa bahwa saya adalah istrinya. Saya bersumpah, saya tidak akan mengatakan bahwa saya adalah menantu Doro. Tapi kalau Herman kembali, lalu kau akan lupa sumpah ini. Dan kau akan mengatakan ada tekanan dari aku. Dan sumpah ini akan hilang oleh cinta. Kalau Doro tidak percaya, saya bersumpah di atas nama suami saya, yaitu Putra Doro sendiri. Saya akan diam 1000 bahasa untuk selamanya. Sarina, kau telah menyelamatkan martabat dan kehormatanku. Katakanlah, apa yang kau inginkan? Imbalan harga maksud Doro. Doro hendak memberi sesuatu.
Hanya rahmatilah saya dengan meletakkan kedua belah tangan Doro di atas kepala saya. Seperti seorang mertua melakukannya kepada menantunya yang baru saja menikah. Semoga Tuhan merahmatimu. Mak kenapa? Mak. Bu, tolong, Bu. Bu. Nina, kenapa? Mat. Mat. Ke sekolah ah. Ya Allah. Sarina, ada apa dengan anakku? Tak ada yang perlu kau cemaskan. Kau akan mendapat seorang cucu. Mengapa kau tidak mati saja waktu lahir? Ayah, Aku tak menduga kau akan menghancurkan nama dan martabatku. Dengan menyekolahkan kau, aku mengira kau dapat menikah dengan keluarga baik-baik. Tapi ternyata kau telah melenyapkan harapanku. Mengapa kau tidak bunuh saja aku? ayah, Ayahmu sudah mati. Katakan dulu, siapa yang telah merampas kehormatanmu? Siapa yang telah menghancurkan nama dan martabatku? Siapa laki-laki laknat itu? Katakan! Mengapa kau bungkam? Ayo katakan! Katakan atau tidak? Ayo katakan! Kalau tidak, aku bunuh kau! Dulu aku masuk penjara tanpa kesalahan. Sekarang aku rela masuk penjara karena membunuh anakku sendiri. Ayo katakan! Mat. Apa yang mau kau lakukan itu? Doro, hancurlah saya. Saya sudah dirampok. Sudahlah, Mat. Aku sudah tahu semua persoalannya. Doro, saya orang miskin, tak punya apa-apa. Hanya nama dan martabat. Tapi ini pun telah musnah pada hari ini. Doro, tolonglah saya dari kesulitan ini. Kau jangan jadi gila, Mat. Ya sudah-sudahlah. Dia telah berbuat dosa, tapi tidak mau mengatakan siapa laki-laki laknat itu. Kalau saya tahu nama laki-laki itu, akan saya bunuh dia. Akan saya cincang batang leher ayahnya dan keluarganya. Doro, bujuklah dia. Mungkin kalau sama Doro, dia mau mengatakannya. Ayo katakan, mengapa diam? Amat, sabarlah. Ayo katakan. Sabar. Aku tahu, kau tak sabar menghadapi malu ini. Sebaiknya kau pindah saja ke desa lain. Biaya pindah aku yang tanggung. Mengapa desa, Doro? Dunia ini pun saya rela meninggalkannya. Anak-anak sering melakukan kesalahan seperti ini, Mat. Bawalah dia jauh-jauh dari desa ini. Dan hiburlah hatinya. Tapi ingat, Mat. Ingat. Jangan coba-coba menyakiti hatinya. Mengerti? Mengerti, Doro.
jalan yang panjang bergerdu duka, berpayung lara, berawan derita, berpegang janji setia. Ke dalam kabut yang dingin, gelap dan hening, merawan rasa. Tiada lagi pagi dan senja, tiada pula malam dan pesan. Sirna terbenam kesetiaan dan lebih berkalam cinta. Betapa malangnya nasibmu. Kau adalah lambang dosa. Selamatkanlah anak ini. Biarlah aku yang menanggung dosa-dosanya. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Ayah,
mana anakku? Waktu anakmu lahir, meninggal. Tidak. Astagfirullah. Ya Tuhan. Selamat datang, Den Mas. Bagus ya. Romo. Bagus. Aku pikir masalahnya akan selesai dalam tempo 4 tahun. Tapi kau dapat menyelesaikan dalam jangka waktu 1 tahun saja. Sebaiknya kau tinggal dulu di sana untuk beberapa waktu lamanya. Sekalian berlibur. Romo, tugas itu sudah selesai dan saya pulang. Bagus. Bagaimana surat itu? Romo, saya sangat letih. Jika Romo izinkan, saya akan istirahat dulu. Ya. Bagio, Ya, Den Mas. sini. Ikut aku. Apa ini, Den Mas? Apa ini untuk saya? Ini kalung berlian ku beli untuk Nyonya. Bagus kan? Kenapa kau diam? Apa sudah kau beritahu kedatanganku? Kemana saya harus memberitahukannya, Den Mas? Kenapa? Apa dia tidak di sini? Apalah gunanya dia hidup di dunia ini? Maaf, Den Mas. Dia akan jadi ibu. Kabar ini sudah tersebar ke seluruh desa bahwa dia berzina dengan laki-laki lain. Bagio! Ayah, anakku mati ketika lahir. Ya. Apa telah ayah kubur? Ya. Apa telah ayah gali tanahnya dalam-dalam? Ya. Syukurlah dia mati. Amanlah dia sekarang dari hinaan orang-orang. Betapa mulianya hati anak itu yang telah menutupi dosa ibunya. Sudahlah, Sarina. Apa yang sudah? Sudahlah. Kenapa ayah menangis? Kalau dia hidup, kita yang menangis. Biasanya orang bergembira ria waktu anaknya lahir dengan selamat. Tapi kita bergembira ria waktu anaknya mati. Sekarang, ayo kita bergembira ria, ayah. Ayo! Pohon ini akan tumbuh lebih besar. Begitu pula cucuku. Semoga Tuhan memberkatinya. Tiap orang harus jadi orang yang pengampun. Karena pengampun adalah nama lain dari Tuhan. Tapi Sam, kita miskin. Bagaimana kita dapat mengampuni?
orang lain. Parmin, ada banyak orang yang jauh lebih miskin daripada kita. Sam, ayo kita main-main. Kenapa kau seharian dengan anak pincang itu? Bakar, jangan panggil orang pincang dengan nama si pincang. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Di buku mana itu ditulis? Guru ngaji yang bilang begitu padaku. Tapi ayahku bilang padaku, orang yang pincang harus panggil si pincang. Bakar, kau anak kepala asrama. Ayahmu itu orang dungu. Apa? Kau bilang ayahku orang dungu? Kupatahkan kaki kau sebelah lagi. Bakar, jangan pukul Parmin. Dia anak yatim piatu. Orang harus kasihan pada anak yatim piatu. Apa? Kau jangan mengajar aku. Ma! Parmin, kau tidak apa-apa? Bakar, kenapa orang pincang harus dipukul? Kau jahat. Aku tidak jahat. Kau yang jahat. Ibumu juga jahat. Bakar, kau boleh sebut aku apa saja. Tapi jangan sebut tentang ibuku. Oh, kau sayang pada ibumu. Tapi kalau ibumu orang yang baik, kenapa kau dibuang dalam hujan lebat di depan pintu asrama yatim piatu? Kau lihat ibuku membuangku di situ? Ayahku yang melihatnya. Jadi, mengapa tidak dikembalikan lagi pada ibuku? Mana aku tahu, tanya sama ayahku. Benarnya, maling yang membawaku ke situ. Ibuku tentu orang baik. Kalau ibumu orang baik, kenapa tidak datang kemari melihatmu? Mungkin dikiranya aku sudah mati. Tidak, ibumu perempuan jahat. Kau berani bilang? Ayo bilang sekali lagi. Ayo. Ayo. Ibumu jahat. Iya. Ya. Sudah, nak. Lepaskan. Aduh. Sana. Awas ya. Oh. Waduh. Sampai bengkak. Cobalah Patua bilang padaku. Apa baik menghina ibu orang lain? Bilanglah Patua. Ya. Sudahlah. Alangkah manisnya suaramu. Siapa namamu, nak? Nama saya Sam. Oh. Nama penyelamat yatim piatu. Tapi bukan yatim piatu. Mengapa Patua menangis? Apa Patua kasihan melihatku? Kau patut dikasihani, nak. Aku ada membawa opias untukmu. Nah, Ini bukan opdes Patua, tapi kembang gula. oh iya ya. Min, kau ambil satu. Dan untukku satu. Dan satu lagi untuk Patua. Jangan. Ambillah. Patua, setiap orang harus membagi makanannya kepada orang lain. Saya hitung. 1, 2, 3. Patua makan 1. Lonceng makan sudah berbunyi. Saya tinggal dulu ya, Patua. Iya. Herman, kulihat kau banyak perubahan. Tugas-tugasmu kau abaikan. Kurasa kau lebih baik beristirahat ke villa kita. Atau ke tempat lain yang bisa menenangkan pikiranmu. Apa saja yang berkilauan bukanlah berarti emas. Orang tidak akan cantik hanya karena pakaian dan perhiasan. Tapi pikiran yang jernih, watak yang baik, itulah kecantikan yang sebenarnya. Bu Guru, apa artinya watak? Apa? Watak? Kenapa kau bawa gadis cilik ini ke jalan yang salah?
Ajar dia bahasa Inggris, bahasa Belanda. Beritahu dia tentang pergaulan. Apakah dia harus menderita karena watak? Duduk. Duduk. Duduklah. Kau bawa aku ini. Ini tempat untuk menenangkan pikiran. Rita, ini Herman yang pernah aku ceritakan dulu. Den Mas, mau minum kopi, bir, atau whisky? Dia sudah rusak. Dia ini sudah jadi pemabuk. Kau main cintalah dengan dia, ha? Dah. Bagaimana Den Mas? Apa pikiran Den Mas sudah tenang kembali? Den Mas, mau anggur? Asem. Den Mas, Pikiranku akan jadi tenang hanya dengan sentuhan tangan Sarina. Den Mas, kenapa kau datang kemari? Seharusnya kau pergi ke masjid. Hengki celaka itu yang membawaku kemari. Den Mas, rupanya kau orang baru di tempat ini. Tunggu ya. Kau